Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Selamat bertemu lagi dengan Bu Husnul di pembelajaran tematik kelas 3, tema 7, perkembangan teknologi, subtema 3, pembelajaran 1, perkembangan teknologi komunikasi. Masih tetap semangat kan anak-anak untuk belajar? Tapi sebelum kita belajar berlanjut, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, di sini Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar yang ingin dicermat, yang ingin dicapai, yaitu mencermati isi teks informasi tentang perkembangan teknologi produksi. Yang kedua, menjelaskan dan menentukan keliling bangun datar. Yang ketiga, mengetahui unsur-unsur seni rupa dalam karya seni dekoratif. Coba diperhatikan. Manusia adalah makhluk sosial. Artinya, setiap orang memerlukan orang lain. Satu orang berhubungan dengan orang lain. Manusia melakukan komunikasi saat bersama-sama. Nah, saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang diinginkan. Anak-anak, pada zaman dahulu, orang berkomunikasi itu menggunakan alat tradisional, tidak seperti sekarang, menggunakan alat yang serba canggih. Nah, mari kita pelajari alat komunikasi zaman dahulu dan sekarang. Alat komunikasi tradisional zaman dahulu apa saja ya yang kita harus tahu? Ada kentongan atau kentungan ya. Nah, ini terbuat dari kayu bambu yang dipukul. Dulu orang menggunakan ini sebagai pemberitahuan jika terjadi sesuatu atau ada kabar sesuatu dengan cara dipukul. Untuk sekarang masih ada kentongan tapi dipakai untuk membangunkan orang sahur ya. Ada kaleng yang diberi benang, itu juga bisa dipakai alat komunikasi. Anak-anak bisa mencoba di rumah. Jika mempunyai kaleng susu, coba gunakan kaleng itu bersama temanmu untuk berkomunikasi. Ada lonceng, ya, ini lonceng namanya. Kalau anak-anak mengetahui ini, sekarang dipakai orang jualan es mungkin ya. Itu dulu juga dipakai alat komunikasi, disebut lonceng atau bel, ya. Bunyinya itu berbunyi ding-ding-ding gitu ya. Nah, ada beduk. Kalau beduk sampai sekarang masih ada. Yaitu digunakan untuk pertanda sholat untuk sekarang. Dulu juga. Cuma kadang-kadang dipakai orang juga untuk memberi sesuatu kejadian. Ya. Ada surat. Kita harus menulis surat lalu diposkan ya dengan tulisan tangan. Setelah itu ada burung dara yang siap mengantarkan surat itu. Ada daun lontar anak-anak. Ini dulu zaman kerajaan pun selalu memakai daun lontar untuk menulis pengumuman atau kabar yang harus disampaikan ke kerajaan yang lain. Nah, ada telepon. Nah, telepon ini semakin kesini semakin canggih. Dulu telepon itu kalau menggunakannya dengan cara diputar nomornya ya. Ada juga loh telepon yang menggunakan koin ya, tapi di sini Bu Husnul tidak memberitahu gambarnya atau memunculkan gambarnya. Nah, sekarang kita akan mengetahui bentuk alat komunikasi zaman sekarang. Ada telepon yang seperti tadi, cuma ini lebih canggih karena nomornya tinggal mencet. Nah, untuk sekarang ada HP. Anak-anak mungkin sudah punya semua, dari anak kecil ya, dari orang tua sampai anak kecil semuanya sekarang kita lihat sudah pegang HP. Nah, di situ segalanya ada ya. Kita bisa mengirim surat, mengirim foto,
mengirim berita kepada teman atau saudara kita yang jauh, ya, kita bisa melihat negara-negara lain pun bisa lewat HP. Canggih ya. Ada TV, kita melalui berita yang disampaikan di TV itu kita bisa tahu kejadian-kejadian melalui TV itu. Nah, ada komputer ya atau laptop. Nah, anak-anak itulah tadi sebagian dari alat komunikasi zaman dahulu dan sekarang. Coba diperhatikan ini. Ini adalah contoh kartu pos. Coba anak-anak lihat. Cantik kan? Hiasan pinggirnya atau garis tepinya ya. Ini contoh dari kartu pos yang diterima oleh Siti dari sebuah toko perbelanjaan. Ya. Nah, anak-anakku, ini tugas kamu di KI 4, yaitu membuat kartu pos bisa dari buku gambar, kamu gunting menjadi 2, ya, nanti bentuknya harus persegi panjang. Garis tepinya kamu beri hiasan yang cantik, ya. Bisa juga dari kertas karton, kamu hias, kamu beri bunga atau beri yang lainnya sehingga kartu pos itu bisa sangat cantik. Dan jangan lupa difoto dengan senyum manis kalian. Anak-anak, ini adalah contoh kartu pos yang berbentuk persegi panjang. Kartu pos ini mempunyai 4 tepi. Jumlah keempat tepinya itu disebut keliling kartu pos. Mana sih ya keempat tepi itu? Nah, kita lihat 1, 2, 3, 4. Nah, persegi panjang mempunyai 4 sisi, ya, 4 sisi, yaitu garis tepi tadi disebut sisi. Jumlah panjang keempat sisinya itu disebut keliling persegi panjang, ya. Jumlah seluruhnya itu dari garis tepi 1, 2, 4, 3, 4 itu disebut keliling persegi panjang. Setiap bangun datar memiliki keliling. Kita dapat menemukan keliling dari setiap bangun datar dengan mudah. Keliling bangun datar adalah jumlah panjang sisi. Kita lihat contoh selanjutnya. Ini adalah gambar persegi panjang, di mana garis tepi tadi disebut sisi. Dari keempat sisi itu disebut keliling. Mana garis tepinya? 1, 2, 3, 4 ya. Kita lihat gambar selanjutnya juga seperti itu anak-anak. Mana sih sisi-sisi dari gambar ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itulah di sisi-sisi dari gambar nomor 2. Sekarang trapesium. Kita lihat sisinya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 garis tepi atau sisi. Nah, anak-anakku yang hebat, untuk gambar selanjutnya silakan dihitung. Ya, kamu beri garis tebal, kamu hitung mempunyai garis tepi berapa di tiap gambar itu, ya. Coba kamu di rumah dicoba. Nah, Bu Husnul ucapkan terima kasih anak-anak yang selalu setia dan semangat belajar dengan Bu Husnul. Terima kasih juga kepada ayah dan bunda yang selalu mendukung pembelajaran daring dan mendampingi Ananda dalam proses pembelajaran selama ini. Semoga bermanfaat ilmunya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.